stunting di Kota Makassar ini apa kabar, Pak? Kalau kita berbasis data tahun 2023, ya, harus kita akui bahwa terdapat eh, peningkatan prevalensi ya, angka stunting di Kota Makassar. Jadi rencananya ke depan bagaimana bentuk sosialisasi dan edukasi dari pemerintah Kota Makassar, Pak? Dari bentuk sosialisasi dan edukasi pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat tentu melibatkan seluruh perangkat daerah terkait. Halo pemirsa, berjumpa lagi di talk show podcast Kominfo bersama saya Nana Jamal yang saat ini dipercayakan untuk bisa menjadi host dan tentunya berbincang-bincang membahas masalah yang terjadi di Kota Makassar. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan pejabat sementara Wali Kota Makassar, Bapak Andi Arwin Aziz, yang tentunya kita ingin mengetahui di akhir tahun 2024 ini sudah sejauh mana program stunting di Kota Makassar dijalankan dan seberapa mengerti saat ini masyarakat untuk tentunya mencegah stunting pada anak-anak mereka. Kita sapa dulu Pak Wali. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang kita sampaikan tadi nih Pak, kita mau bincang-bincang soal stunting di Kota Makassar. Ya. Nah, stunting di Kota Makassar ini apa kabar, Pak? Ya, kondisi stunting di Kota Makassar ya, kalau kita berbasis data tahun 2023 ya, harus kita akui bahwa terdapat peningkatan prevalensi ya, angka stunting di Kota Makassar, di mana untuk tahun 2023 berdasarkan survei SKI itu kita berada di 25,6%. Hal ini meningkat tentunya sekitar 7,2% dibanding prevalensi untuk tahun 2022 yang menempatkan Kota Makassar itu di 18,4%. Ini tentu di target kita 2024 ini kita berharap bisa mencapai target 14% untuk prevalensi stunting di tahun 2024. Tentunya untuk mencapai target tersebut kita butuh gerakan extraordinary ya. Gerakan-gerakan yang memang luar biasa yang harus kita lakukan karena kenaikannya cukup tinggi, sehingga kita seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar dituntut untuk melakukan upaya-upaya konkret dalam menurunkan angka stunting di Kota Makassar. Tentu dengan program-program yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama penderita stunting ini. Nah, baru-baru ini karena tentunya selain dari program dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi pun juga baru-baru saja meluncurkan sebuah program baru terkait dengan niatan baik untuk menurunkan nilai stunting yang ada di Sulawesi Selatan, Kota Makassar pada khususnya. Nah, bagaimana pemerintah Kota Makassar sendiri menyambut hal tersebut, Pak? Ya, tentu kami pemerintah Kota Makassar menyambut baik ya upaya-upaya dari pemerintah provinsi yang tentunya terintegrasi juga dengan program nasional dalam upaya melakukan percepatan penurunan angka stunting di daerah, itu dengan salah satunya melaunching sebuah program yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, yaitu bagaimana menanamkan kepada masyarakat agar gemar untuk mengkonsumsi telur, di mana telur ini memiliki kandungan protein hewani yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan oleh penderita stunting ini. Nah, sayangnya memang masyarakat kita ini perlu terus-menerus diedukasi. Nah, dengan hadirnya gerakan Gemar Makan Telur ini secara serentak 24 kabupaten kota dan Kota Makassar juga ikut ambil bagian di dalamnya, kita berharap gerakan ini bisa dibesarkan lagi, bisa dilanjutkan lagi untuk tingkat
Kota Makassar dan tingkat kecamatan bahkan di kelurahan sampai tingkatan terkecil dari pemerintah Kota Makassar, sehingga dampak yang dirasakan dari program ini dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama daerah-daerah atau kecamatan yang prevalensi atau masyarakat yang menderita stunting ini yang cukup besar jumlahnya. Ada teridentifikasi itu untuk di seluruh kecamatan, 15 kecamatan di Kota Makassar itu, Kecamatan Talo menjadi kecamatan yang jumlah masyarakat atau penduduknya yang menderita stunting yang cukup besar. Nah, sehingga program intervensi-intervensi kita untuk penanganan stunting ini akan lebih besar ke porsinya ke kecamatan tersebut, agar jumlah prevalensi kita bisa tekan terus, sehingga berkontribusi capaian kita secara keseluruhan nanti di akhir tahun 2024. Jadi setelah pemetaan ini tentunya sangat penting ya Pak ya untuk membantu pemerintah Kota Makassar. Jadi rencananya ke depan bagaimana bentuk sosialisasi dan edukasi dari pemerintah Kota Makassar Pak? Ya, jadi bentuk sosialisasi dan edukasi pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat tentu melibatkan seluruh perangkat daerah terkait. Kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini dan juga termasuk perangkat daerah yang juga terlibat langsung dalam melakukan percepatan penurunan angka stunting. Nah, ini juga sejalan dengan peraturan wali kota. Upaya sebenarnya sudah sangat maksimal oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengawal penurunan angka stunting di Kota Makassar dengan menetapkan peraturan wali kota nomor 96 tahun 2023 tentang percepatan penurunan stunting di Kota Makassar. Nah, di dalamnya itu sudah menggambarkan perangkat-perangkat daerah mengambil peran disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ya, di dalamnya ada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengambil peran, kemudian Dinas Kesehatan juga mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, kemudian Dinas Sosial juga seperti itu, kemudian BKKBN Sulawesi Selatan dan Kota Makassar juga ikut ambil bagian, sehingga penanganan stunting ini membangun sebuah kolaborasi yang besar, sehingga juga diharapkan dampaknya juga semakin besar, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, pentingnya makanan, pemberian makanan tambahan kepada masyarakat, pentingnya untuk mereka paham bahwa ternyata dengan mengkonsumsi telur, protein hewani yang mereka butuhkan agar terhindar dari stunting itu mereka bisa dapatkan. Ini adalah bagian-bagian yang harusnya bisa kita dorong untuk bisa lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi. Kolaborasi ini tentu diharapkan berkontribusi terhadap semakin menurunnya angka stunting di Kota Makassar. Tentunya juga pelibatan mulai dari tingkat kelurahan, ya, lurah, RT, RW, kecamatan yang mengidentifikasi masyarakatnya, terutama di 10 hari pertama kehidupan, ya, dari kehamilan hingga usia 2 tahun, dipastikan bahwa mereka cukup asupan gizi agar mereka tidak menderita stunting. Oke, nah kita tentunya ingin masyarakat mengingat kembali, mungkin bagi masyarakat yang belum paham sebenarnya apa yang harus mereka lakukan untuk bisa menjaga dan melindungi keluarga mereka dari stunting. Namun tetap bersama kami pemirsa di Podcast Kominfo. Podcast.